Tuhan memulai, pasti Tuhan mengakhiri. Kita musikan pujian ini sekali lagi dari atas. Yesus tahu Tuhan. Yang dapat memberikan kekuatan bagi kita yang lemah, yang dapat memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi pergumulan, yang dapat menanggung segala beban kita. Jadi semua orang mempunyai beban sendiri-sendiri. Berapa bobotnya, saudara? Itu tergantung beban pergumulan kita masing-masing. Saya yang tahu berapa berat pergumulan saya, ya. Tapi kalau anak kecil bilang, aduh bapak, pergumulan saya terlalu besar, itu tanda tanya, saudara. Pengertiannya terlalu dewasa. Tetapi kalau kita yang sudah memahami, kita mengerti betapa berartinya satu kekuatan yang lebih, yang dari Allah itu memampukan kita menanggung segala beban yang harus kita pikul. Nah, dengan cara apa Allah menanggung beban kita? Dengan cara Ia turun menjadi manusia. Ini tadi ada lagu, masih lagu Natal, ya, luar biasa, saudara, ya. Natal tidak hanya tanggal 25, tetapi dari syair lagu, kemudian lagu-lagu yang nyanyikan, kemudian firman Tuhan, turunnya Yesus sebagai manusia untuk menanggung beban kita semua, ya. Maka saudara yang punya beban banyak hari ini pasti ringan, amin, ya, amin, Amin. nah, ringan. Wah, itu karena Pak Pendeta tidak tahu saja, ya, ini, aduh, kalau diurai banyak, saudara. Tetapi hari ini Tuhan berikan kita kelegaan. Belajarlah padaku, ayat-ayatnya tidak perlu baca, ya. Belajarlah padaku, pasal 11 pasal 11 ayat 28 dan 29. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya. Buk yang kupasang padamu ringan. Karena itu, saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana pribadi Allah menempatkan dirinya sebagai pribadi yang menanggung beban kita. Dalam 1 Petrus katakan, Ia menanggung dosa kita, dan setiap orang yang percaya, yang berseru kepadanya akan mendapatkan kesembuhan.
dan luar biasa. Jadi kalau kita pisah, saudara, beban pergumulan kita masing-masing tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Kadang hari ini ringan, besok berat, lusa ringan, dan seterusnya. Tetapi itu tidak menghalangi kita tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mampu percaya kepada Dia, untuk mampu berseru padanya. Ya. Segala sesuatu yang Allah kerjakan, saudara, biarlah dikerjakan di dalam Kristus. Kristus yang memberikan kita kemenangan menghadapi setiap beban dan pergumulan. Dalam Roma pasal 11 ayat 36, Roma pasal 11 ayat 36, kalau saudara Bapak Ibu bisa membaca lewat handphone atau Alkitab, saya ajak kita untuk membaca bersama ayat ini. Ya, Roma 11 ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Baik, kita ulangi ya. Kompak, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita ini hidup, saudara, hidup seharusnya santai. Amin. Ya, bahas santai yang berarti enjoy, gitu ya. Santai aja. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Jadi beban yang kita pikul, beban pelayanan, beban keuangan, beban nikah, beban anak, beban apa lagi, makan minum, beban pakaian. Oh, pakaian sekarang nggak susah ya? Ya. Beban apa lagi yang membuat manusia khawatir? Beban kedudukan, beban pangkat, beban jabatan, serahkan kepada Dia. Dialah yang memikul segalanya. Beban. Kalau beban kita ringan, saudara, kadang rongga pernapasan kita juga lega. Aduh, ya. Tapi kalau beban pergumulan kita berat, segala kesempatan yang Tuhan beri juga untuk Tuhan. Hidup kami, hari-hari kami ke depan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, kami pakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Itulah doa kami setelah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Sekali lagi, Tuhan, taruh kasih-Mu dalam setiap hati kami, dari orang tua, orang muda sampai kepada anak-anak. Kami semua memerlukan kasih Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan terus pakai hamba-Mu baik sebagai kepala maupun sebagai petugas organisasi, untuk kemudian lewat hamba-Mu ke depan Tuhan akan dipermuliakan. Peralatan hamba-Mu dalam tangan-Mu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua sudah mengambil bagian hari ini. Liputi kami dengan sukacita besar, berikan kami sukacita. Tidak ada di antara kami yang sombong, tidak ada juga yang minder Tuhan, karena kami semua telah makan dan minum dari tubuh yang sama. Kami telah minum dari darah yang sama. Dari latar belakang suku manapun kami berada, kami satu darah dan satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah kasih-Mu mengikat kami semua, sehingga euforia kebersamaan kami terikat dalam kasih Kristus. Ada sukacita besar di tengah-tengah kami, ada berkat Tuhan perintahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Lanjutkan ibadah kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini, seluruh agenda kami di tempat ini Tuhan memberkati. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. terima kasih. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Ada yang berulang tahun hari ini? Tidak ada. Atau pergumulan-pergumulan lain, kita masing-masing doakan secara pribadi. Ada kesempatan untuk kita menghadap Tuhan langsung, tidak dibatasi dengan atap dan lainnya, tetapi kita bisa berseru. Dia bercahaya seperti sinar matahari yang menyinari bumi. Puji Tuhan. Kita bersama menyanyikan pujian Bapa terima kasih bersama bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita.
baik pergumulan pribadi, baik pergumulan nikah, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Engkau berkati anak-anak kami yang sekolah dari tingkat TK sampai perguruan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan, baik tenaga pegawai, wira swasta, pedagang, pengusaha, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Engkau berkati juga dan setiap pribadi yang saat ini mengalami kesulitan, pengangguran karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, tetapi tidak meninggalkan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Tuhan memberkati juga seluruh sidang jemaat yang hadir hari ini. Oh Tuhan, dengan segala sukacita kami panjatkan kepadamu. Kami berdoa juga pemilik tempat ini telah memberikan kami tempat untuk kami pakai beribadah. Semoga di waktu-waktu yang akan datang tempat ini dapat kami pergunakan lagi kembali. Ambang Pak Rein sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat untuk tolong dan memberkati di akhir masa jabatan dalam menghadapi Tuhan tahun-tahun politik di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati juga untuk dapat maju sebagai calon DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Juga kami berdoa Tuhan untuk Saudara Pihan yang akan maju mencalonkan diri menjadi calon DPR Kota Solo. Siap? Oke, siap ya. Peraturannya tangan tidak boleh pegang balon. Jadi hanya boleh ada di perut. Ya, pokoknya bagian dada perut ya, tidak boleh tangan menyentuh balon. Kurang Ya. satu. Kurang satu. Pian. Oh iya betul. Bapak pemimpin pujian bersama istri silahkan mengambil tempat. Kurang satu, Pian. Silakan Bapak pemimpin pujian yang tadi sudah memimpin pujian ambil tempat bersama Ibu Karisma. Tanduknya tidak akan lari. Ya, pegang. Kuda-kuda Ini gue takut tadi lari langsung dipegang. Bisa? Oke. Jangan tarik dulu. Begitu apa-apa. Sabar. Siap. Baik, shalom, puji Tuhan, kita boleh berkumpul di Sinar Numpor merayakan tahun baru bersama seluruh keluarga besar Gereja Pentekosta Tabernakel yang ada di Sorong, Papua Barat Daya dan sekitarnya. Sehingga semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan tetap membangun kebersamaan ke depan untuk kita tetap maju, memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 1 Januari 2023. Baik. Siang teman-teman, selamat siang juga para penonton, dan saya sebagai hamba Tuhan bersama keluarga besar GPT Gereja Pentekosta Tabernakel berrekreasi di Pantai Sinar Numpor. Nah, hari ini kami retreat mengawali tahun yang baru di bulan Januari 2023. Harapan kami bukan hanya berkat-berkat rohani, tapi berkat-berkat jasmani juga. Ada sukacita yang kami peroleh di tempat ini, dan kami rindu persekutuan yang ada ini terus berlanjut sampai Tuhan datang kembali. Saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Purba, akhirnya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Oke, bagi teman-teman yang menonton kegiatan acara ini, jangan lupa subscribe atau tekan tombol di belakang ini. Baik, selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, pertama-tama sangat bersuka cita ketika ibadah gabungan ya. Kita dominasi gereja ini berkumpul dalam rangka tahun baru ini merayakan ibadah.
ya ada satu momen kebahagiaan khusus ya untuk kami sidang jemaat, bahwa dengan adanya ini mungkin ke depan harus ditumbuhkan terus supaya tidak sampai di sini saja, tapi dengan adanya ibadah-ibadah padang seperti ini harus ditingkatkan sehingga jemaat-jemaat yang sudah lama tidak bersama-sama kita, mereka juga pun akan terbangun melihat kebersamaan kita berkumpul bersama-sama ya, apalagi di tahun baru ya. Ini baru hari ketiga. Di dalam hari ketiga ini ya sukacita yang kita dapatkan di tahun baru ini luar biasa ya, sukacita sekali ketika ada dalam tahun baru ya, tidak ada persoalan, tidak ada, walaupun banyak beban, tetapi kita di sini ada ibadah, ada firman yang menguatkan kita ya, yang melepaskan kita ya, mengingatkan kita supaya beban kita harus terlepas karena ada firman yang menjamin ada seorang yang mati bagi kita, bahkan bangkit untuk kita. Dia itulah penolong kita satu-satunya ya. Baik, terima kasih banyak ya buat ya kehadiran seperti ini. Mungkin di tahun-tahun mendatang mungkin harus ditingkatkan kembali ya. Terima kasih, selamat hari Natal, selamat tahun baru ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini.